Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Di sini kami akan menerangkan tentang contoh instrumen psikomotor. Jadi kami itu dari kelompok 4 atas nama Komarudin, Maulia Mitautomo, Siska Afresda, dan Aswar Muammar. Pengertian psikomotorik, aspek dan contohnya. Manusia yang ada di lingkungan sosial dapat dikatakan bahwa setiap hari akan selalu melakukan gerakan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan hal ini juga akan dilihat ketika seseorang diberikan pembelajaran di sekolah. Penilaian ini akan dilihat dari hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan fisik setelah mendapatkan pembelajaran. Jadi dalam hal ini penilaian itu dilakukan pada saat siswa itu sudah memperoleh pembelajaran, atau pada saat istirahat atau pulang sekolah. Penilaian psikomotorik. Penilaian ranah psikomotorik merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seorang anak. Ranah ini masuk dalam penilaian praktek yang ada dalam pembelajaran dan arti pendidikan. Psikomotorik masuk dalam ranah penilaian keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Psikomotorik memiliki hubungan erat dengan kerja otot. Hal ini menyebabkan gerak tubuh atau bagian lainnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam respon apa yang distimulus. Tentang psikomotorik. Psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Berikut pengertian psikomotorik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Bloom. Ranah psikomotorik adalah pencapaian yang dimiliki oleh seseorang berbentuk sebuah keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Hal ini akan membuat seseorang dapat dilihat telah mencapai standar yang diukur atau belum. Yang kedua dari Ari Kunto. Penilaian psikomotorik berkaitan dengan hubungan kerja otot dan menyebabkan gerakan tubuh. Gerakan dimulai dari hal yang sederhana sampai kegiatan yang rumit. Ranah psikomotorik adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Yang selanjutnya, pengertian psikomotorik menurut ahli Anwar adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang. Penilaian dilakukan dengan melihat gerak yang dilakukan, baik gerakan dasar maupun gerakan yang dilakukan secara kreatif. Yang terakhir dari Simpson adalah belajar yang akan tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang bersifat nyata. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah menuju hasil yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, aspek psikomotorik. Psikomotorik adalah aspek yang memiliki keterampilan dalam melakukan segala hal. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, antara lain menirukan,
Tahapan yang harus dilewati ialah anak akan melihat gerakan tersebut, kemudian mempraktekkan atau menirukan. Contohnya, menirukan gerakan binatang. Memanipulasi, kemampuan menirukan sesuatu yang telah dipelajari dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dengan apa yang dipelajari. Ketepatan atau presisi, penilaian yang dilakukan oleh peserta didik atas kesesuaian kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, pengalamiahan. Ketika seseorang anak sudah dapat melakukan segala hal dengan baik, maka anak akan mampu menguasai segala hal yang telah diajarkan. Berdasarkan apa yang dipelajari, akan menciptakan berbagai gerakan baru yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Contoh psikomotorik. Yang pertama, penilaian berdasarkan tingkah laku. Penilaian psikomotorik merupakan penilaian atas segala tingkah laku yang telah dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk hasil pembelajaran. Yang kedua, melakukan tugas portofolio. Tugas portofolio merupakan salah satu penilaian terhadap psikomotorik yang berada di lingkungan sekolah, baik tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, tugas. Pemberian tugas dalam waktu yang sangat singkat akan membuat seseorang anak berusaha melakukan yang terbaik. Selanjutnya, kemampuan menulis. Menulis merupakan tahap awal dalam melihat motorik seseorang memasuki masa sekolah. Yang terakhir, membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Karya yang dibuat berdasarkan materi yang disampaikan sebelumnya. Kisi penilaian ranah psikomotor. Untuk penulisannya, kisi-kisi menggunakan tabel, dan di dalam tabel tersebut terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan kegiatan siswa. Di mana kompetensi inti ini merujuk pada kompetensi inti 4 yang berkaitan dengan keterampilan peserta didik. Nah, biasanya setiap kelas akan berbeda-beda, maka nanti bisa disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar ini sendiri menggunakan kompetensi dasar 4.5, di mana kompetensi dasar ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar ini adalah penjabaran dari kompetensi inti 4 yang tadi. Nah, selanjutnya adalah indikator. Di dalam kolom indikator ada menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman dalam bentuk tulisan. Dan untuk kegiatannya sendiri, karena ini ranah psikomotorik, maka bagi kegiatannya adalah aktivitas peserta didik. Contohnya, menceritakan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman secara lisan. Nah, untuk selanjutnya ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini digunakan untuk menentukan peserta didik masuk ke dalam kriteria mana, dan setiap kriteria memiliki skor masing-masing. Nah, untuk kejelasan, keruntutan, dan ketepatan dalam menyampaikan cerita ini, jika siswa menyampaikan dengan baik, maka skornya akan semakin tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh lembar observasi. Di dalamnya ada nomor, nama, dan aspek yang dinilai. Di antaranya kejelasan, keruntutan, dan ketepatan. Dan nanti siswa akan diberi tanda checklist atau centang pada kolom aspek yang dinilai nanti. Nah, sekian dari saya, dan untuk mengakhiri presentasi ini dari kami dari kelompok 4, mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.